nggak lama lagi dalam memimpin UMS, sehingga nanti kita lebih mudah koordinasi. Silakan nanti mungkin Ustaz menyampaikan dulu, terus baru yang teman-teman dari timnya. Ini nanti jam 9 terus dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan Pak Jayanto. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rombongan dari Karanganyar dan Seragen. Saya sendiri Ajib dari Masjid Al-Ikhlas. Kemudian masa liburan mungkin Pak Jayanto belum dicoba. Dia adalah keponakan dari Syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ustaz Wijayanto yang terhormat, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Lurah Purwomartani yang terhormati, Bapak Haji Sunyono, Bapak-bapak pembina pengajian malam, bapak-bapak pengurus pengajian malam, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang kita rasakan adalah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapat hadir di gedung kalam ini dalam rangka bersama-sama mengikuti pengajian kalam. Yang pertama saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang kepada bapak-bapak ibu semuanya yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Kami mewakili panitia apabila dalam memberikan sambutan tanggapan kepada bapak-bapak semuanya, kepada ibu-ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah berusaha menyiapkan tempat sebaik mungkin, namun demikian karena keterbatasan tempat kita, ya seperti inilah keadaan kita. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini banyak membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu dan para jamaah yang berbahagia, perlu kami sampaikan informasi tentang pengajian kalam. Bapak Ibu, bahwa pengajian kalam ini yang juga punya kajian Al-Quran. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti kajian, barangkali bisa meluangkan waktu untuk kita bersama-sama bergabung dalam pengajian. Semula pengajian kalam ini hanya kajian Ahad malam, tetapi dengan perkembangan jamaah dan permintaan jamaah hampir setiap hari ada kegiatan. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, oleh karena jamaah kita dari berbagai penjuru dan tolong ngadepnya ke sini aja, nggak usah nengok ini. Bapak-bapak setuju dengan poligami?
Wis pensiunan ya Pak Lurah itu jadi tetep. Ini Bu Lurah tahu mboten iki. Iki sing paling kenceng setuju Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, saya duduk apa berdiri? Jangan berdiri. Saya yang duduk. Antoni Kalmanjid. Dalam Islam ada sopan santun, budi pekerti itu menentukan derajat kemanusiaan. Almaru bi adamihi la binasabihi. Manusia di hadapan Allah tergantung kepada adab, sopan santun dan tata krama. Dalam Islam, tamu yang baik harus seperti jenazah. Bapak Ibu pirsa jenazah. Jenazah itu harus nurut, kapan dimandikan, baterai habis. memang Bu, kematian itu ada 3 misteri. Nyatanya dengan ngomong bikin anak langsung mati, betul ya? Maka nanti kapan-kapan budaya jangan silang ini kalau atau nama banyak di sini. Nanti ada 3 misteri kematian. 1 awqat, 2 makan, 3 asbab. Awqat kita tidak tahu kapan mati kita, betul nggak? Enak-enak mikrofon itu dia bicara kalau mati, gimana? Demikian juga kita. Halo. Halo. Namanya pengajian salat tidak responsif. Halo itu jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, halo, he. He, he, halo. Halo, he, halo. Halo, he, he, halo, he. Ini kelemahan kedua. Pengajian kalam ini ternyata malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata, 1 pun nggak ada yang ini terlalu banyak yang mau saya sampaikan. Nanti sampai jam 11:30 ya, oke? Langsung jembatan di sana. Ini baru jam 7 lebih sebentar. Ini mau dari mana dulu? 1 saya teruskan dulu dari mana yang tamu apa yang mati ini? Mana mati? Awqat sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan mati. Ini sebelumnya supaya saya jaga adab dulu, mohon maaf yang saya hormati, saya berdiri, saya banggakan, saya muliakan. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Wa qala aidan layak perlu jannah maqatilun, yakni qatil rohim. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, innamal mu'minuna
saudara-saudari mana mengendalikan masa ini wasa kini alhamdulillah yang saat ini saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan menjaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya di dunia akhirat. Pertama, Bapak Profesor Dr. Sutrisno bersama keluarga besar Pak Uni yang saya itu tadi 11 kali. Dan betul-betul saya diingatkan Mas Trisno terus dari kemarin dari sejak awal rapat-rapatnya saya bikin saat untuk jalannya bikin tendanya diambil. Saya baru pulang tadi malam dari Jakarta dan sekarang besok pagi saya sudah ke Jakarta lagi flight pertama jam 6.20 dari Bandara Indah. Jadi saya subuh harus sudah ada sebelum subuh harus berangkat. Dan betul-betul Bu, begitu saya diminta ke sini langsung saya lock. Ini saya komitmen saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Prabowo, saya tidak mau karena komitmen saya kepada Allah. Dan itu harus saya jaga, itu dengan integritas saya. Dan saya tidak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Jaya. Ada yang salah dari saya? Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prof. Trisno ini, Pak Bu. Pertama karena dulu saya waktu kuliah bareng. Dalam kemudian saya pernah rebutan kendiri bareng, itu kos bareng di Sragen sana, dan kebetulan saya double di UGM. Dan saya ijazah saya asli. Saya perlu menunjukkan saya juga. Kebetulan Pak Trisno itu dapat Bang Uni dulu yang melamarkan bapak saya. Jadi kalau nggak ada bapak saya nggak jadi punya istri. Jadi saya punya kedekatan. Yang saya hormati Pak Lurah, Insya Allah. Lurah itu banyak orang berkenal. Jadi jangan semuanya diambil ya. Terutama bansos-bansos sama juga. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati para senior sahabat karya saya saudari saya semuanya, Pak Dr. Priyanto dan istri Pak Gubernur, Pak Gubernur jadi sehat selalu. Yang saya hormati Pak Budi yang suka pinjam pesantren saya. Mau boleh pinjam nanti boleh gratis. Yang saya hormati para pengurus pimpinan orang tua kami, pokoknya semuanya lagi mudah-mudahan Allah berkahi dunia sampai. Mudah-mudahan hari ini datang yang berkah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah ini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan Allah dari sini Allah beri penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solehah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Jaga-jaga yang sudah sendirian mudah-mudahan mendapatkan juga yang kaya raya. Warisannya banyak. Yang hidupnya 3 juta. Yang sudah ada pasangan belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil dengan yang masih terberi utang-utang belum lunas mudah-mudahan keberkahan pada hari ini pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya dan mengikhlaskannya sampai jamaah. Namanya kerja itu dunia belum lunas. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya tuntaskan dulu supaya tidak separuh. Boleh ya supaya agak nyaman karena ini masih sambung nyambung. Saya lagi di sini ada ke rumah sakit karena pagi tadi jam 6:30 istri saya harus masuk rumah sakit. Ya. Enggak sakit terlalu parah ya. Harusnya tadi malam periksa karena seluloid itu
seluloid itu dikira cuma jerawat, ternyata membesar membengkak terus merah di sini. Ya. Padahal periksanya tidak mobil sendiri. Tadi malam pulang tersebut harus diinfus antibiotik 48 jam. Jadi ada stop 6 3 hari. Terus tadi pagi saya sudah berangkat sendiri karena ada tes di sana masuk opnam untuk diinfus selama ini. Tapi karena sudah komitmen sini enggak, berangkat sini nanti saya nyusul. Kalau nanti malam saya tinggal lagi di sana. Ya. Karena kalau saya terlalu lama di rumah malah dimarahi. Jangan banyak di rumah, ini nggak bisa jaga mobil. Biar agak nyaman ini nggak fair. Kalau bapak ibu lega, dapat makan, dapat snack, yang saya dulu berdiri, boleh nggak saya jujur? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tetapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia menyediakan kursi ini mestinya untuk saya. Mestinya ya. Boleh nggak saya menghormati panitia? Boleh. Saya. Nanti biayanya boleh. Ternyata kursi itu full, maka banyak orang rebutan kursi. Tapi saya tidak mau berambisi terhadap kursi. Saya tidak mau rebutan kursi karena di mana ada banyak kursi. Kalau bapak ibu sering lihat foto saya di Kejaya, di Kota Kediri, di beberapa tempat itu nggak ada kaitannya dengan kursi. Itu brand ambassador dari bapak. Ini batik Karabes, batik Karabes ini batik yang cuma satu motif satu. Jadi di seluruh dunia nggak ada di sini. Ini hanya ada SML. Jadi nggak ada yang lain karena bikinnya satu saja. Ini lebih mahal daripada batiknya Pak Menteri yang lalu. Batiknya itu dari batik seorang mana lagi. Itu untuk saya juga. Gimana ya? Jangan marah-marah, saya akan kembali sesaat lagi. Saya nggak haus bu, baru saja saya minum di kantor. Ini selamat datang karena ada yang datang dari jauh, dari dekat rumahnya nanti sama-sama rombongan dari Karangmojo. Kemudian Ciganjur itu Jesuk. Jadi rombongan sarang masih masuk 7 kilo. Mana dari Mojokerto, dari Mojokerto, dari Mojokerto ke Pamandan Desa, Pamandan Desa di sana. Sama dari luar biasa kalau begitu datang dari Jawa dari suku. Saya nggak haus bu, mohon maaf. Cuma boleh nggak saya menghormati panitia? Ini untuk disediakan oleh saya meminta. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minum sini, Rasulullah tidak di sini. Tidak seperti orang tadi mana nih? Tadi Sidokerto. Sidokerto. Nggak seperti orang Sidokerto. Bapak di sini lah, aku di sini. Ini katanya Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Itu biasa loh. Rasulullah itu kalau bikin hanya sedikit supaya isinya dapat banyak. Dan hebatnya isi Rasulullah juga bikinnya juga sedikit di mana bekas gigi tadi. Bekas gigi Rasulullah itu dilanjutkan sampai kadang-kadang berkali-kali gigitan gantian suami istri. Enggak seperti orang sini. Bapak di sini terus, aku di sini itu hebat. Walaupun pernah
Rasulullah itu biasa pernah. Maka begitu dihabiskan, umur ini berteriak, ya Rasulullah sisakan dulu, sisakan dulu. Gak biasanya seperti ini, minum aja egois. Ya Allah jamaah, engkau dia mengajarkan bahwa Allah akan memberkahi kita kalau kita ada kebersamaan suami istri. Kenapa dia habiskan? Biasanya cuma suami dia habiskan. Ya Habibati, ya Zawjati, ya Ummul Mukminin. Bahkan riwayat lain katakan ya Sumayyah. Rasulullah itu punya istri Aisyah, tapi gak pernah Rasulullah manggil istrinya Aisyah, Aisyah. Ini nanti mudah-mudahan cukup waktunya. Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Tolong dicatat ya Bu, ibu punya suami hitam, nggak boleh dipanggil black, ya. Suami yang buta dipanggil buta. Bapak punya istri gemuk, nggak boleh dipanggil gedut. Ini kayak gedut atau dipanggil langsing menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar begitu. Maafkan aku telah haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis haus, dia saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Rasulullah Ummul Mukminin ambil gelas tadi sampai ke dapur, bikin minum lagi. Tapi menangis saja. Ya Allah, nangis. Jangan saudara tertutup oleh gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi Pak Bu sebelum subuh. Gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang bujuk Rasulullah tadi air, maka Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh, nanti ada ganti giling, istrinya minum, nanti Masya Allah. Waduh, ternyata asin jauh lebih. Terus amanah nyepir ya. Maka dia itulah suami yang baik. Dengerin Pak, dengerin. Jangan berapa itu ya. Suami yang baik itu tahu perasaan istri. Paham Bu? Jadi untuk memuji kebaikan suami, besok pagi bikin mie dikasih 5 sendok, terus serahkan suami. Kira-kira nek wong iki wong sudah tertentu kayak itu, responnya gimana Bu? Sama. Sebelum kita ada gue bawa mie cek. Bapak yang saya sampaikan Mas, ini tunjuk mumpung si anget, satu ini subuh, ini kayak beda, itu si jauh lebih. Bapak yang saya sampaikan hari ini alhamdulillah. Oke, yang nggak terpotong dulu. Tamu itu kayak jenazah, tamu itu kayak mayit, maka harus dulu kapan dimandikan, kapan dikubur, kapan dikafanan. Kalau ada tamu ngeyel, berarti dia belum mati. Gimana? Saya di sini tamu, makanya tadi suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang kerja langsung. Jadi boleh nggak saya duduk? Boleh. Tidak boleh, tapi saya pakai kata ini. Bapak sebenarnya udah, tadi apa? Rangka kematian. Kematian ada 3 misteri. 1, awqat sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan mati. Tetapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Dulu ada murid perawat jenazah di Sakarya. Itu saya masihnya tapi yang bawa Sutrisno itu tahu betul. Saking mantepnya itu salah satu ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau pakai ini kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi pasti
tetapi kepastian itu tidak dikasih tahu. Nanti ditegaskan dalam surat Luqman ayat 34. Di antara rahasianya manusia tidak tahu kapan dan di mana dia akan mati. Halo. Fokus kan ini? Ini ada kelemahannya. Memang kalau ada akses dari depan itu biasanya pandangannya jadi ke kanan, ke kiri terus sama. Halo. Fokus kan ini? Nah, kalau fokus semuanya jawab. Celana saya warna apa? Tanya separuh aja nggak ada yang fokus di situ. Kalau semuanya jawab celana saya warna apa? Baju saya warna apa? Orang minggu di malam hari warnanya apa? Sepuluh di kegelapan warnanya apa? Minggu yang gelap warnanya apa? Asal warnanya apa? Minggu yang gelap warnanya apa? Orang minggu di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawan hidupnya waktu. Kayaknya saya nggak jadi mau gimana mau lanjutkan di sini. Sementara hadir ini mau ibadah lagi. Saya itu iseng-iseng lah. Ternyata saya baru ambil paspor baru beberapa hari yang lalu. Tapi dari paspor lama saya kumpulkan. Ternyata 36 negara pernah saya kunjungi, 4 benua pernah saya singgahi. Tapi baru di sini Pak saya tahu itu ada kelelawar di dunia waktu. Jadi kelelawar di dunia waktu. Halo. Kalau ada fokus tidak. Kalau daun warnanya apa? Semuanya kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau degan kelapa muda warnanya apa? Degan masih kental warnanya apa? Kalau pisang masih kental warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Jadi jerapah makanya Rumput. kalau kalian ini sesekali piknik gembira loko. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput nyikso begini. Masa sakit nggak rumput? Jadi jerapah makannya kok tadi nih kok? Halo. Hai. Tangan kanan jaga. Supaya gerakan. Saya jadi tali sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yehuda, ke Mesir saya berapa kali lihat ada tali sufi. Orang yang betul-betul kali nggak jatuh pada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang menggerakkan tangan kita. Bukan Bapak Ibu gerakan. Ini supaya nggak tremor, biar nggak pikun, supaya nggak mohon maaf, supaya nggak Parkinson, agak jali, tegakkan. Semua lihat saya. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Bikin lagi, kembali lagi. Pegang dagu, 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 bapak butuh pegang dagu, pegang dagu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Saya selama 5 jam nanti gak masuk di hati, tidak masuk gitu. Kalau Bapak Ibu tidak fokus, karena hanya sisi telat, bisa telat berapa bulan dulu. Fokus ya. Karena nggak mau tinggal saya tinggal Patri jumlahnya di belakang langsung bilangin Taufik. Untuk sandaran bismillah. Ini masih di sini yang belakang ada sisi Rotunta. Fokus ya. Jadi jerapah makannya. Jadi kalau tidurnya waktu. Jadi jejaknya mana? Jejaknya. Bukan
Ini itu jamaah pengajian. Jamaah pengajian itu jadi sadar fokus. Ini kata Gus sebelah gitu itu tunggal es ya. Gitu ya. ST saya kayak gitu ya. Gitu ya. Halo. Allah sampai kiamat manusia tidak tahu kapan dan itu untuk dinamika kehidupan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang tahu matinya kapan tidak ada dinamika kehidupan. Bahkan tidak ada musik, tidak ada harap dan cemas. Sampai ada. Karena kalau orang tahu matinya kapan, nanti malah susah ketemu satu dengan yang lain. Kapan mati Pak? Oh, kurang tahu. Wah, aku kurang organisasi. Aku kurang ngomong walaupun kalau kita tahu matinya kapan, juga seneng karena bisa broadcast menyebarkan undangan hadiah pemakaman. Datang jujur umur luar biasa, nanti kurang dino foto kursi. Ngomong kita pasti ada di situ. Udah jam berada di situ kok makan dulu. Enggak mungkin kalau nanti bulan kau akan mati kurang jam maka mati ini. Tapi pasti masih Pak Innaka Mahidun, kamu boleh hidup semaumu, silahkan kamu terus mengusahakan kesehatan, mengusahakan segala macam, tapi mati itu pasti datang. Karena kullu nafsi dha'iqatul aina mata kunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyarrah. Kul inna mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulai ngomong siapa ya Allah saya kul wallahu bijaja nasullahi Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kul inna mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turja'una ila Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua orang tidak tahu amanah, tidak tahu kapan, maka kalau ada ya panjangkan umurnya ya Allah, panjang umur berdoakan supaya panjang umur. Kira-kira Pak Lurah umur berapa? Nek jenengan kula donake urip saya tahun meneh pun. Oh, tentu saat ini wis ono kita WA aku lagi apa gitu. Jadi beli SD, beli SMP, kita nih. Nek 50 tahun gugu 30 nek jenengan tambahi usia, panjang umurnya dipanjangi 50 tahun ini kurang begitu. Saat ini wis repot iki. Repot iki kudu ditakoni anak itu bulan kali ini menot nek menotok melek jadi ulang nek menotok melek kabel. Halo yang juga tidak tahu amankan sampai hari kiamat Allah tidak akan menerangkan Anda di mana kita mati. Saya pernah diajak dengan Mama Loren di Trans TV, satu scene, satu sofa. Katanya Mama Loren itu punya ibu bisa tahu. Nanti sini akan berjodoh, akhirnya akan sukses, akhirnya akan. Kalau memang tahu saya tanya, Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Karena logikanya kalau tahu matinya di mana, matinya di Jakarta, di Sopaki pindah ke Yogyakarta. Malaikat saya makhluk negeri jadi semua orang tidak tahu mana. Oh nyatanya ada orang bunuh diri berapa kali orang bunuh diri nggak jadi mati di situ karena ketahuan. Karena yang ditahu ini wis siap Pak, sudah siap tinggal minggir keretanya rata padahal itu musuhnya Pak. Sehingga kau malah macan. Nah ini loh kok mana itu jadi kayak mati ini. Kalau pengen bilang saja pilih aku mati dulu. Karena orang tidak tahu matinya di mana. Yang ketiga tidak tahu asbab penyebab kematian. Halo. Karena
bisa ngomong lagi. Satu jamane ora jelas. Iki jamane kan. Halo. Hai. Kompak kayak ini. Kita uji kekompakan dulu. Kalau kompak akan saya lanjutkan, kalau enggak saya serahkan Pak Susono. Debat diuji kekompakan kalangan. Kalau saya bilang satu, tepuk satu. Kalau saya bilang dua, tepuk. Kalau saya bilang tiga, tepuk tiga. Kalau saya bilang empat, nggak usah tepuk. Nanti yang kompak kurang kalau ditandai yang bakso sekali lagi. Itu bikin kata kompak ini ya. Coba semuanya satu. Kompak kan di sini. Ulang 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4. Ditandai warganya dengan ada 16 orang itu mengenai bahwa dan ini ada 11 orang membeli di sana. Itu menjadi pejabat potensial untuk korupsi karena nggak ada kegiatan main anggaran tidak jelas. 4 itu nggak usah tepuk. Ulang 1, 3, 2, 1, 2, 4. Berapa? Yang gak coba tinggal 5 orang itu ulang aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi apa? 1 okor, 2 angka, 3 asbab. 1 tidak tahu kapan kita mati, tapi pasti Isma sita, painaka, manjitun, kamu hidup pasti akan mati. 70 tahun, 80 tahun semuanya belum ada di sini. Tapi 80 tahun lagi pasti tidak ada di sini. Yang saya yakin, kira-kira 20 tahun kali saya akan begini. Tidak bersesaran lagi. Terus lagi undur. Sudah. Jadi kedua tidak tahu di mana angka dan yang ketiga tidak tahu asbab apa penyebab kematian karena ada 3 mindset yang dulu akhirnya yang mau mati. Pertanyaan pertama apa? Usia berapa? Apa orang mati harus tua? Enten boten cah cilik mati. Enten boten pemuda mati. Enten boten wong tuwek mati. Seminar omah kula pesantren itu kula pernah menyaksikan isi nomor usia mahasiswa. Saya lihat dengan mata kepala saya. Itu goblok jadi mancing. Enak mancing. Sino mahasiswa. Enak mancing kalau rokoknya jatuh mati. Bener. Jadi mancing karena rokok itu ada yang salah ya? Malah yang nih, uang mati itu dilupakan kucing bener. Ya fokus berarti kita fokus. Orang mati karena 2 selalu ditanya sakit apa, 3 kena COVID apa enggak? Apa orang mati oleh sakit? Adakah orang sehat juga kematian ada? Orang tidur babak mati ada enggak? Tidur enak-enak ternyata ada bis ngomong bablas yang orang makan roti itu mati ada enggak? Karena saya makan roti di bis tabrakan. Orang yang anak dengarkan pengajian pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ngisi pengajian mati jarang. Yang banyak itu sendiri Boleh aman. 3 misteri kematian 1 tokoh. Hari ini ada kata-kata yang mudah-mudahan nanti diluluskan oleh Bapak Dr. Susono.
ini nggak ada dalam Quran dan hadis, maka tidak ada kegiatan ini dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Sahabat itu nggak pernah kumpul-kumpul ngomong halal bihalal. Bahkan orang Arab juga nggak paham halal. Ada prakteknya, tapi beda paham dan prakteknya. Nanti buktikan omongan saya. Insya Allah saya termasuk agak sering halal. Tahun ini insya Allah haji saya ke-26. Insya Allah. Kalau saya Allah pegawai haji saya haji sokongan. Saya bimbing yang kuroda sama haji plus jadi mau dibayarin anak-anak. Saya tidak usah antri, bayar mantu saya langsung makan tahun ini. Salah satu yang saya bimbing kemarin jadi tersangka. Jadi padahal rapat bimbing nangis itu tenang. Ternyata nangis itu beberapa orang aja. Karena haji ini ada tuh, ada haji yang sokeh, sokongannya ada haji kosasi karena maksudnya dikasih, ada haji abidi atas biaya ada haji kosdoro karena dikosi negoro, ada haji Abu Bakar atas budi baik waktu itu. Ada haji Mansur karena halamannya kena proyektor, ada haji Wahyu karena sawai, ada haji Tomat berangkatin tobat karena ada haji Abu Rosid Arab Buddha orasi karena ditipu travel. Nanti kalau ke Arab saya mohon maaf wajib berangkat umroh itu sesetahun wajib pakai haji sekali, haji sekali karena di endorse travel karena foto saya untuk promosi, jadi saya harus berangkat. Nanti kalau di Arab Pak halal bihalal itu prakteknya gini. Dengan pasar rumah dan kebun rumah itu ambil semua. Halal. Kalau sudah penjualnya tidak halal langsung dimakan. Itu halal bihalal. Saya sering setiap di pasar rumah ya halal. Wes waras rasa satu. Dari azwa dari semuanya makanan itu. Bahkan kepada minuman saya tanya halal, Prof. Trisno bilang halal, langsung beri saya minum. Itu halal. Saya mau wudu, Pak Dr. Sumedi ada di sebelah saya. Saya tanya sendal siapa? Saya tanya halal. Pak Sumedi bilang halal, langsung beri saya. Tapi makna di Arab itu jangan dibawa ke sini dan nanti yang diikrarkan. Karena makna dan prakteknya berbeda. Enggak apa-apa. Karena tergantung kesepakatan saja. Karena kalau maknanya Arab ini kan kumpul laki perempuan tapi ketemu ibu halal. Tidak rekaman. Di sini halal bihalal satu dari etimologi historinya ada 3. Ini dari riwayat kalau nanti dibeli. Pertama, dimulai dari Mangkunegara 4. Di mana Mangkunegara 4 setiap tahunnya mengumpulkan penggawa keraton, para pegawai keraton dan raja kumpul bersama rakyat untuk kembul bujono, kembul makan bareng untuk suasana cair. Yang kedua, Yayasin Asyari. Setelah kemerdekaan mengumpulkan para tokoh nasional dari Pak Karno, Tokoh Noto, Abdul Salim itu semuanya dikumpulkan. Ini halal. Yang ketiga di Kauman Jogja oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu di Jogja dikumpulkan di Kauman, lalu separuh kumpul di tengah, di kanan, separuh kumpul di kiri. Enggak mau bareng. Ternyata yang kanan itu dulu kerja di Hindia Belanda, yang kiri kerja di keraton. Padahal keraton sama Hindia Belanda sama Belanda clash perang, maka jadi daerah istimewa karena dulu melawan Belanda. Maka ini kenapa bisa? Karena ini 01, ini 02, ini cebok, ini kampret, ini kabel, ini pimpang. Padahal cebong sama kampret sudah jadi satu, jadi cempret.
cebok sama kampret jadilah ini plus. Halo. Maka sudah, maka seharusnya kalau mau konsisten dengan acara halal, backgroundnya ini mana ini harusnya ada logo ketupat. Kalau mau konsisten, kupat. Jadi betul-betul ini belum sah ini kalau mau. Karena kupat untuk simbolisasi itu icon ini semiotik dari apa? Ngaku lepas. Kupat ngaku lepas. Dan kupat harus diisi dengan beras putih. Kenapa? Karena untuk membuktikan data kita untuk saling ridhokan, saling memakan, ridho Allah, ridho ibadah. Kupat tidak boleh dimakan sendiri, harus ada kebersantan. Karena kupat dudui santan menawi lepat. Santan tidak boleh sendiri, harus ada unsur krecek kulit dan irisan hati. Krecek kulit dan irisan hati. Kenapa? Kulit artinya lahir, hati artinya batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Maka kalau betul-betul konsisten betul halal bihalal itu bukan pakai snack box, bukan begini. Jadi kalau ini belum sah, Diulang. lalu Undang lagi ya. ya itu harus ada. Itu pada dan itu ngawi kata, maka seluruh unsur semuanya sudah ada ngawi kata itu. Itu pada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang lebih pupuk. Kalau itu karangan saya, bukan karangan saya. Saya baru cari peng tapi belum dapat. Memadukan peng itu apa ya? Peng pidu. Maka oleh orang ulama-ulama nyari cocoknya. Ternyata kalau lebih halal itu lebih tepat bukan dicari di akar kata dari halal, tapi dari kata halal. Maka kalau itu halal harus ada 5 makna halal itu ada 5. Ada berapa Bu? 5. Ada berapa? 5. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ya. Jadi jerapah makannya? Sahur. Masih fokus? Pertama, halal artinya mengurai benang yang kusut. Jadi ada sesuatu yang kusut itu diurai. Karena setiap yang kusut, Pak Bu, itu menjadi tidak efektif, tidak efisien. Kalau di dalam lingkungan pemerintahan Pak, itu harus ada reformasi birokrasi. Jadi untuk muter-muter ngurus KTP aja, harus muter-muter saja. Maka itu mengurai benang yang kusut. Udah saya cepat dulu supaya ya. Maka sebetulnya ini hasil dari Ramadan. Kenapa? Karena tadi awal saya katakan, saya jujur saat Ramadan, saya jujur ayat Yaumul Jumat. Ini puncaknya hari yang bulan ini. Puncaknya hari adalah hari Jumat, puncaknya bulan adalah bulan Ramadan. Maka dulu Rasul dan sahabat niatkan Ramadan itu 6 bulan, bukan sehari 2 hari. Karena pada puncaknya ini 6 bulan, maka Rasul kalau mau ditinggal Ramadan senang apa sedih? Kalau kita, ini bedanya Rasulullah dengan kita. Maka kita dengan Rasul bedanya cuma sedikit. Rasul itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit. Rasul itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit. Rasul itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekah sedikit. Kalau ada kota infak kok keluar 2, 100.000, 150.000,
Yang dimasukkan yang 100 ribu apa yang 5 ribu Bu? 5 ribunya ada 2, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus Bu? Kok ini Rasulullah yang Bapak Ibu yang saya sampaikan, sampai kata Khalid Ahmad Asy'ari, ulama besar Salafi, Ramadan ini kalau Nabi Yakub itu punya anak 12, yang paling istimewa siapa Bu? Yusuf. Padahal ada Yehuda, ada Israel, ada Bunyamin, tapi yang paling istimewa siapa? Yusuf. Karena Yusuf itu memang karim itu di atasnya, nanti Pak Sumenti bisa bahas, di atasnya Jama, di atasnya, kalau Jama, Jamilah itu enggak cantik, tapi kalau karim itu di atasnya cantik, mempesona, berwibawa. Iya, waktu itu lambene iki cemokok, ini kemipes, matanya cenderung, rambutnya cimambak, jadi gimana? Bodi ini ketolong, gimana ya? Ini. Karena tidak semua orang yang cantik itu menarik, betul nggak? Ada nggak orang yang cantik tapi tidak menarik? Ada nggak orang yang tidak cantik tapi menarik? Saya punya teman di UGM, jangankan lain jurusan, lain fakultas pun benar, karena dia punya kampus cantik sekali. Saya itu paling ingat kalau nggak cantik banget dan tidak cantik banget. Bunga kampus cantik, tapi sampai hari ini belum nikah. Banyak dulu orang ingin jadi pacarnya, tetapi ternyata untuk menikah persoalan saya tidak menarik untuk ini. Cantik, bunga kampus. Sementara teman saya sekelas juga itu wajahnya biasa. Ini bunga kampus, ini bunga biasa aja. Wajahnya nggak menarik, wajahnya itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti sudah kawin itu ditelur. Saya lihat waktu COVID itu suaminya meninggal, kawin lagi nggak cocok. Sampai karena nggak cocok, kemudian terus kawin lagi, ngundang saya tuh. Bukankah anakmu cuma 2 ini mau nikah aja? Aku beri. Masih nggak lihat wajahnya aja. Payah aku berasa. Ternyata ada yang cantik tidak menarik, ada yang tidak cantik menarik, ada nggak yang cantik dan menarik? Lebih banyak lagi tidak cantik dan tidak menarik. Itu di sini aja banyak. Maka wajar satu, Yusuf itu diistimewakan oleh Yakub. Unik bapaknya istimewa sampai kakak-kakaknya ngiri. Maka hati-hati kalau ada penyakit iri, hasad. Iya kubal hasadah, kamu hati-hati terhadap hasad, karena penyakit pembunuhan pertama kali juga karena hasad, yaitu peristiwa Qabil dan Qabil senang dengan wanita senang lain, hasilnya yang dibunuh. Maka hati-hati hasad. Hati-hati hasad. Hasad itu apa? SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Makanya ini untuk jaga hati. Ini pengajian kalah belajar dompet yang besar. Karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai nanti orang baru datang pertama dapatnya motor, sementara Pak Lurah sering datang sini dapatnya kayu. Itu menyinggung perasaan. Maka mohon maaf hari ini profesional tidak menyediakan. Ya, ini proses karena untuk jaga hati. Kita saya tidak taksa bulu jami'ah wa kullu saya. Ini alasan. Alasan kedua memang tidak ada budget untuk itu. Untuk senengnya aja nombok. Sampai mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Karena apa? Perlakuan yang diterima. Kenapa? Karena Yusuf itu secara sirah dan sarirohnya memang oke.
Surah tampilannya memang ganteng dan mempesona. Siroh memang perilakunya baik. Sariroh memang anaknya baik. Wajar siapapun kalau punya anak punya surahnya bagus diperlakukan sampai dibunuh. Tapi dasar orang baik Allah selamatkan. Diselamatkan, singkat cerita, terus dijual jadi budak. Ternyata dia pinter. Dia tidak hanya profesor termuda di UIN waktu itu diambil. Makanya yang lain belum profesor membangun profesor. Maka karena pinter jadi kepala bulog. Karena ahli ketahanan 7 tahun yang panen, di strateginya supaya mau pajak 7 tahun diatur. Jadi kita dapat buku tentang pangan khusus yang tadi sudah baca sama. Kepala bulog Indonesia itu setahun yang panen, impornya lebih banyak daripada kebutuhannya sampai khusus. Tapi nanti ya kalau cuma sampai kehebatan Yusuf mau diperkosa oleh Zulaikha. Kira-kira kalau ada laki-laki mau diperkosa wanita, itu yang keterlaluan wanitanya atau laki-lakinya? Laki-lakinya. Karena dia tidak hanya cakep, tidak hanya jaman, tapi karim. Karim itu di atasnya jaman. Karim itu di atasnya jaman. Kalau nggak ada biasa, cantik biasa. Tapi kalau karim mempersona, memang itu pokoknya nanti. Setiap orang ketemu dia ingin selfie, ingin foto di mana? Itu karim. Nanti ada contohnya di sini. Ya. Bapak Ibu yang sama. Kalau ketemu orang ajak foto ini ketemu di karim, foto. Baru turun mobil aja di karena karim. Masalah. Atau gini aja lah, boleh dibacakan surat Yusuf 3:1. Yusuf 3:1. Enggak putih dan biar pelan-pelan. Nanti kalau sejarah lengkapnya itu luar biasa. Tidak, sudah dari mulai ayat 24 itu ternyata bagaimana di depan Tuhan, ada ini dalam surat Terjemah surat Yusuf ayat 31. Maka ketika perempuan itu mendengar tertaan mereka, kenapa disebut perempuan itu? Padahal itu namanya Zulaikha dan seluruh ulama sepakat namanya Zulaikha, tapi tidak ada nama Zulaikha itu di Quran maupun di hadis. Dari mana dia tahu? Itu dari cerita Israel. Memang namanya Zulaikha. Maka kalau ada cerita Israel, gak usah dibantah, tapi gak usah diterima satu saja. Tapi benar namanya Zulaikha. Kenapa? Kata ulama ada 2. Satu, namanya tidak disebut dalam Al-Quran karena satu, Zulaikha itu masih punya rasa malu. Maka penting guna rasa malu itu bagian dari mana? Di Indonesia ini yang hilang rasa malu. Terus yang jaket kulit malah dada-dada, malah nyalakan nenek dan dada. Sudah mengambil uang tambah 300 triliun yang disandra sama Dewi. Indonesia ini macam dulu hanya pagar makan tanah, sekarang pagar makan laut, makan yang beli pertama rasa pertalite oplosan 1000 triliun orangnya begitu. Maka hati-hati kalau kenapa nggak disebut? Karena waktu mau memperkosa itu Zulaikha itu semua pintu-pintu dikunci, lampu dikecilkan, bahkan CCTV dimatikan karena belum ada, nggak ada kredit kamera, nggak ada CCTV, baiknya semuanya ada. Beda dengan sekarang. Orang sedang berbagi itu malah direkam di video, dibikin link,
wiwi biasanya Pak Budi yang kan wiwi. Biasanya itu wiwi. Sisi yang biasa yang kemarin tidak ada. Maka hati-hati kalau kamu jadi mujahid. Siapa mujahid? Mujahid itu apa? Yang tepatnya kalau bahasa ini apa? Mujahid itu bukan muhajir, muhajir kami ingat. Mujahid itu orang yang apa? Terang-terangan atau pamit maksiat. Sudah berbuat maksiat, Allah sudah itu malah konferensi pers. Waktu itu saya ketemu di Palembang dan saya pas subuh-subuhnya dan itu kita sedikit masya Allah tahu bilang. Enggak usah sekali-kali malah bahas kayak ini. Itu yang ngikuti kayak begitu maka dua hebatnya Yuleka itu berakhir dengan tobat. Maka orang baik bukan orang yang salah. Justru kalau semuanya baik semuanya Allah ciptakan makhluk baru supaya dia salah supaya Allah mengampuni. Maka enggak apa-apa. Kesalahan apapun dilakukan enggak apa-apa. Yang penting untuk itu orang baik. Orang yang baik dengan orang yang menyadari karena manusia pasti punya dosa, betul tak? Karena manusia itu individu. Ada lamatul malaik, ada lamatul syaitan. Malaikat manusia itu di tengah-tengah. Kadang-kadang punya sifat malaikat, ada sifat setan. Kadang-kadang setan, kadang-kadang ini setan ini manusia ini manusia. Kalau baik terus itu berarti bukan manusia, itu malaikat. Kalau jelek terus itu bukan manusia, berarti itu di tengah-tengah orang baik ada kan jeleknya. Di tengah-tengah jelek ada kan kebaikannya. Itulah manusia. Maka nggak apa-apa saja. Maka diteruskan ketika itu dijejak karena apa? Karena waktu itu buku viral. Yuleka itu di Instagram, di upload, di Facebook, di TikTok, apa itu? Yuleka itu memperkosa budaknya Allah. Budak aja diperkosa, dibaca saja. Dibaca dari awal. Maka ketika perempuan itu mendengar terkaan mereka, Ya, lalu undangnya perempuan itu. perempuan semuanya seluruh kelurahan, semua dikumpulkan di kalah, terus diundang bukan hanya diundang, terus disediakannya tempat duduk, disediakan tempat duduk supaya fokus dan kepada ini kalau kasus disediakan tempat duduk supaya fokus, supaya tahu mana dagu mana supaya tahu bahwa tidurnya waktu bahwa apa makanya supaya fokus suruh duduk. Setelah duduk rapi terus Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau. dibagi pisau itu artinya sakinah. Sakinah itu jamaknya sikin. Sikin jamak dari sakinah. Orang Arab kalau menyebut pisau biasa itu mutiyah. Tapi kalau tajam juga kayak kasur itu sakinah. Kapan-kapan kita ambil sakinah ini paling tidak ada 5 makna. 5 makna. Nanti di Quran sakinah dipakai satu untuk tidak saling menyakiti. Maka tadi katakan suami istri yang sakinah tidak boleh menyakiti. Nanti di indikasinya dari nilai panggilan. Maka nanti tolong Bu sesekali pinjam handphone suami. Nama dikontak itu menunjukkan sakinah atau tidak. Kalau namanya Nuni dulu bagus-bagus, kok di situ ditulis Mama Bebek Yaya Cinta Mayor ini. Kalau bebek jangan terlalu bangga. Bebek itu sindiran, itu beban berat. Bebek berat. Kemudian sayang itu kayak makanan jatuh. Belum 5 menit sayang. Itu masih kayak makanan jatuh. Tapi kalau udah tulis Mama 1, Mama 2, Mama 3, apalagi ditulis Mama Betori, Mama Bimo, Baris Sri, udah kolektor masalahnya. Mama Bujuni ditulis
ditulis di situ mak lampu. Maka sebagai suami, handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau dulu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu. Dia bisa pakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan. Karena setan gepek nanti apa pengaruhnya setan gepek. Dulu setan gepek itu handphone dulu. Pengajian ini gangguan utamanya tidak udur tidak hadir hati karena setan gepek. Dunia nyata atau makanya amal agama yang sulit bukan meninggalkan sesuatu, tapi takwa ala kiai Indonesia. Karena yang duduk di dalam belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Ada duduk di sini, ini Jumat, ini ngomong ini pun, bayangannya kadang-kadang sholat itu yang sulit bukan meninggalkan kerjaan, tapi meninggalkan pikiran tentang kerjaan. Sholatnya di sini, kadang-kadang kunci lah ketemu di kata sholat. Jadi selama sholat tentang itu kronologi namanya. Makanya kalau diperhatikan Bu, tentang ibu satu la sholata bi'at batin. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu atau makan dulu? Kemudian makan cepatnya normal dulu. Dua, jangan menahan dua lupa. Kalau habis wudhu, terasa kendor, jangan langsung sholat. Supaya wudhu, supaya hatinya hadir, pikirannya itu menyaksikan. Jangan sholat sambil dengan itu. Memperbarui wudhu itu disunahkan berpahala. Batal gak batal, mau sholat wudhu, mau sholat wudhu berpahala. Dia sholat karena itu. Setelah dulu malah sapi bisma. Dalam yang lain ini, bukan itu apa dia itu mana? Terus apa dia terakhir kosong itu, dijepit. Selalu dengan kubur lah. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang ingin menumpang vibrasi. Karena bunyi itu sangat tergantung pada daya jepit dan mana itu. Maka supaya fokus dikasihlah pisau sakinah, artinya tidak boleh menyakiti. Sakinah artinya tenang. Maka kalau di belakang imam, Bapak Medi dan imami duduk berdirian dengan sakinah. Itulah hadis. Ojo mentang-mentang lulusan UI SAG sarjana lampu itu. Jadi mau besar. Karena di sini alam itu namanya tidak sakinah karena mengganggu. Sakinah berikutnya optimis, yaitu ketika perang Badar. Di baca surat Al-Badar awal waladi adalah sakinah. Allah menurunkan sakinah bil mukmin. Ketika 300 orang melawan 1000 orang, tapi menang yang 300 karena diturunkan optimis. Sakinah berikutnya dipakai waktu kejadian Al-Quran di Al-Fatihah. Karena waktu itu waktu ada baiat, ini jangan-jangan 01, jangan-jangan 02, jangan-jangan cipok, jangan-jangan kampret. Maka diturunkan sakinah sejak saat itu, maka tidak ada saling kecurigaan. Maka suami istri yang sakinah yang tidak saling curiga. Sakinah berikutnya yaitu tidak menyakiti. Salah satunya di sini dipakai pisau yang tajam. Itu sakinah. Maka setelah pisau dikasih, kemudian dia berkata kepada Yusuf. Maka berkata pada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika sudah siap, ketika sudah siap, maka menjauh. Dia fokus dulu karena ini. Ya, masya Allah. Sini, dokter yang sini ada fokus. Sini, ya. Sini.
yang depan ini yang nanti donatur. Bilang ya. Maka begitu sudah duduk dikasih sikit, maka Yusuf dipanggil. Yusuf, kaget semuanya karena tadi saudara nonton kita. Kaget Yusuf, maka Yusuf dipanggil. Begitu dipanggil, ada dua peristiwa besar. Ketika perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keesokan terpesona nonton Yusuf, ya Allah, terpesona. Apa katanya? Ada. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Wa qata'a aydiyahunna. Qata'a itu. Mau itu tadi untuk motong apa tadi? Jamuan tujuannya dipotong sing diiris jari-jarinya. Dan nanti dikatakan semua wanita ngiris jari. Masya Allah, motong jarinya sampai berdarah-darah. Jadi yang tahu nonton buah banget kongres apa kumpul anak pasal ini lewat nanti jari-jari ini karena memang luar biasa. Bahkan apa kata-kata? Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Hada malaikum karim. Malaikat itu dari atas manusia, sempurna luar biasa, tapi karim itu di atasnya. Ini saya mau mengatakan kata karim dulu. Karim. Hada malaikum karim. Ini bukan sembarang ustaz, sembarang apa? Bukan sembarang manusia. Ini malaikat karim maka kata mereka, kamu baru lihat sekali aja yang jari-jari. Bagaimana kamu tiap hari lihat, kamu jadi aku tiap hari memotong leher kamu tidak. Maka wajar kan kalau zaman besar. Tapi hebatnya itu bukan hanya itu. Halo. Masih bagus? Masih bagus? Kalau tutup gelasnya warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Jadi sapi minumnya susah betul jadinya. Sejak kapan ini sapi minum susu? Tidak bayi. Tapi kok jadi susu? Waktu bayi yang minum susu kan bayi. Jadi nanti memang bayi jangan minum tepung ame-ame. Siang makan nasi, kalau malam susu. Bayi kok siang makan nasi mati bayi. Bayi itu siang minum susu, malam ya minum. Kalau siang makan nasi malam susu Bapaknya. Jadi Yusuf ini mama aku bapak ini bayi kumis. Hebatnya Yusuf apa? Setelah dia jadi kepala bulog, maka bapak dan kakak-kakaknya dan adiknya punya semuanya dipanggil ke istana. Udah, ini saya singkatkan ya cerita ini ya. Maka ketika di istana semuanya kaget karena ini makan terus sampai sudah selesai makan tidur dimuliakan bapak dan anaknya, tidak tahu seperti Yusuf, tidak tahu itu Yusuf. Maka di akhir-akhir bapaknya sebetulnya kami ini ada apa? Ya Tuhan, ya Raja, kenapa engkau setelah puasa itu kok menjauh saya begitu saja ada apa? Karena apa? Karena ketika mau pamit ternyata tidak tahan Yusuf. Pengen tetap jauh karena yang dulu tadi supaya tetap di situ aja. Maka begitu mau pulang, adiknya Bunyamin itu tasnya dikasih
piala istana dilebok ini kono, dan nanti kalau masuk keluar dari istana nanti ada dicek, masuk X-ray bunyi titik, berarti nyolong betul, terus ditahan. Maka kaget, ini ada di riwayat lain diceritakan Yakub waktu sudah tua, jadi sudah tidak bisa jelas melihat ini siapa. Maka Yakub tanya, ini ada apa Tuhan? Kok kami dijamu begitu rupa? Saking gak tahannya, maka Yusuf menanggalkan pakaian kebesarannya, kemudian tangan bapaknya disuruh meraba tubuhnya. Setelah meraba tubuhnya, kaget. Ada tanda-tanda, ada apa, mungkin ada bisulnya, ada apa yang jelas di dada. Ini kayak anak saya. Bukan karena saya sudah mati dimakan serigala. Maka Yusuf menangis. Di tengah menangis, ya Bapakku, ya akulah Yusuf. Aku sekarang masih hidup, memang berjuang sumur di sini. Maka mendengar itu kakak-kakaknya wah Yusuf. Oh sialan anak itu ganteng ini. Oh Yusuf besok dan dia kalau dia. Maka apa kabar? Ini pentingnya, ini penting. Ini poin kedua yang saya katakan. Hei kakakku, sini. Aku tidak sekedar memaafkan, tapi aku juga melupakan. Maka wasariku ila makfirah itu nanti di atasnya apa? Di atasnya maaf. Makfirah itu kalau cuma dimaafkan berkasnya masih ada. Nanti dari pensiun masih diukir nasi apa enggak itu masih ada. Tapi kalau makfirah berkasnya sudah hilang. Maka tugas kita sekarang ini bukan sekedar saling memaafkan, tapi kalau bisa sampai melupakan. Maka hati-hati bapak-bapak, dengerin. Anak-anak mainnya itu betul ya, dengerin. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Karena sifat ini, wanita ini mohon maaf, wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori, wanita itu sulit untuk move on, wanita itu ahli sejarah. Mohon maaf, pertama apa? 2016, akhirnya nggak mau. Nomor 2, kalau itu makan hijau, jangan sama itu, dia ingat saya. Maka janda lebih sulit untuk kalian lagi dibanding muda, maka kurang rakyat dengan akhir janda ini kita tentunya. Karena janda ditinggal lagi, suaminya 4 bulan sampai 4 tahun menjanda seumur hidup. Tapi jangan harap kalau ia mati ibu, bu. Kalau ibu yang mati ibu, suami ibu gak bisa hidup 4 tahun. Romi ibu kawin neng. Sampai orang ngomong, buat tunggu sampai ibu berani nyari, langsung ketok lagi tunggu yang ngomong, betul kan ini. Neng cerita bu, neng suami istrinya mati. Kurang disolat malah bilang lagi. Kenapa? Karena saya beri kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Yang kedua, hati-hati Pak. Kalau bapaknya nyakiti wanita, berarti menyakiti hati keluarga besar. Nyakiti bapak ibunya, bapak melamar dalam derajat yang itu, terutama saya. Dulu saya melamar istri saya tunggu sampai 2%, supaya saya tidak biayai. Sejak saya itu memang saya anak ketua badan bapak ini di Jawa Taman, bekas pabrik warisan sebelumnya. Dan itu salah satu pertimbangan mengapa kami jalan. Tapi saya sampai hari ini masalahnya tiba-tiba. Monggo hanya badan tahun ini. Dan itu kalau kan 5M pasti saya dapat. Bapak biasa mengatakan, maka ada. Dan lebih penting lagi, bapak kalau menyakiti wanita tidak sadar. Wanita kalau menangis, air mata yang keluar itu air biayanya mahal.
Mau itu kayak nangis air mata keluar, merusak air dan ICU dua Pak Budi jadi nangis orang biasa. Terus aku muka aja kafe kan, aku mandi di muka, lu tangan di belakang, makanya kapan itu makanya itu tapi biasa inilah maka hal yang pertama adalah mengurai benang yang kedua meluruskan yang bengkok karena setiap yang bengkok hal yang kedua meluruskan yang bengkok karena setiap yang bengkok tidak efektif tidak efisien bahkan mencairkan yang beku yang ketiga karena setiap yang bengkok yang ruwet mudah ada gesekan ini mudah panas, mudah bertengkar. Maka lihat orang marah. Orang marah dengan gadek. Orang marah satu pasti teriak. Dua bentak. Tiga mendekat. Cegah kok bentak, cegah kok teriak. Karena yang dijauhkan hati. Dekat kok teriak karena emosional. Dekat kok teriak karena dorongan setan. Dekat kok bengok karena hilang kasih. Maka dia marah. Biasanya dua bentak. Kok kamu belum buset? Nah, jawab itu menang. Cok. Dekat kok teriak. Kok pelan. Itu buset. Maka hal di sini kita saling merindukan untuk cari ilmu. Hal berikutnya menghilangkan belenggu. Karena ideologi pribadi Allah mudah memaafkan bagi orang yang mudah memaafkan orang lain. Maka bahasa aksi kama aksana kata Abdullah bin Hidar bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifat asmaul husna Allah itu sebagaimana kita mengenal sesama. Halo. Hai. Halo. Dan yang kelima menghilangkan masalah di antara. Untuk itu sebelum saya lanjut kita praktekkan dulu tata negara. Tadi sudah diucapkan caranya, sekarang kita yang membantu. Tangan kanan ya. Tempelkan ke pundak kanan sebelah. Ya, sekarang kita tata supaya betul-betul diamalkan terakhir. Pak. Agak kenceng biar agak jelas. Pak. Bu. Mas. Mbak. Dik. Saudaraku. Sahabatku. Hari ini kita kumpul di kala ini untuk halal bihalal. Tolong maafkan saya. Saya ada salah. Kalau ada hilaf. Komen saya di grup WA yang suka menyakitkan. Tolong dimaafkan. Karena hari ini hari yang fitri. Tolong putihkan hati. Di antara kita. Ini. Pak. Bu. Dik. Mas. Saudaraku. Sahabat surgaku. Memang benar. Kamu sering menyakiti. Komen-komenmu membuat resah sampai ke bawah tidur.
sebagai gantinya kalau ada utang piutang yang belum lunas tolong ikhlaskan juga. Jangan proaktif, anggaplah pemutihan. Mudah-mudahan kita ketemu di sini dan reuni di surga. Berkata pukulkan yang kencang supaya berasa amin amin. Yang kencang amin amin. Ya Rabbal alamin, angkat kepalanya ya Rabbal. Allah terus semangat terutama untuk musisi belajar. Dan saya kira kalau waktu itu bakal ketemu tuh di barang. Itu distorsi makna. Ini ada. Maka uluran Allah itu intinya adalah membangun silaturahim. Sila dari kata wasolah menyambung. Rahim ada 3, 1 rahim artinya persaudaraan, 2 rahim artinya kasih sayang, 3 rahim artinya tempat tumbuhnya janin. Kenapa kita harus menyambung rahim? Karena kita dulu satu rahim. Kalau gitu itu saya dengan Pak Sumedi, saya dengan Pak Prianto, saya dengan Pak Trisno, dengan Pak Mulyanto, Pak Makbul, itu semuanya, itu kita semuanya sudah. Karena kalau nggak ketemu bapak ibu kita beda, nanti ketemu simbahnya sama. Simbahnya beda, Babiu beda, baca pegang, bawa rek, udah bosok, kami semua jalan. Kalau beda, kita sama-sama. Nenek moyang kita seorang pelaut. Masih persiapan jumatan. Ini kalau dididik dan tangan 3 kali ya. Capek ya. Itu bingung ini nanti kita mau. Secara materi ini hanya 1 poin yang saya terangkan. Saya sudah kirim ke ini kalau udah HP-nya nggak bisa baca buat jadi masa Allah ujungnya kok bisa Pak ini udah kayak ini. Saya tak tahu pakai ini. Untuk ayat pun nama itu langsung buka ya. Kok mau ini sih aku jadi guru besar tersinggung gitu. Tak kirim materi. Sorry di orang iso buka ide ganti gitu. Oh pulang mananya. Oh tetap ini apa enggak? Redmi oh malah mau ganti iPhone. Ada kemana? Puluh ini guru besar kok. Itu saya kira orang saya dulu. Nah, saya kirim progres nanti sebetulnya boleh dibahas tentang dimulai dari apa sikap kita setelah Ramadan. Yang pertama adalah arti ayat amaliyah Ramadaniyah. Arti ayat amaliyah Ramadaniyah, yaitu setelah Ramadan kita harus meneruskan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Karena sering kan Pak, Ramadan rajin di masjid, gimana? Ramadan sholat sunnah sesedekah. Tapi setelah Ramadan, maka kalau Pak Lurah dibikin suasana Ramadan itu dipertahankan. Karena suasana itu mendukung. Kenapa kalau ini dibikin terang di semuanya supaya orang tahu ini meeting room, ini hall. Nah ini dicat turun keluar karena lampu, maka kadang-kadang ini bukan tempat pengajian, ini ujinya ini. Kalau tak ini contoh saja, contoh suasana. Jujur Pak, puasa Ramadan itu berapa hari Pak? 30 hari dari 29, tergantung kalau NU itu Lunya, kalau Muhammadiyah
Telepon. Telepon juga. Nomornya piro. Saya tanya, puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu lebih lama mana? Ning jujur Pak, luwih abot puasa Syawal atau puasa Ramadan? Tidak Pak. Karena punya suasana, maka suasana Ramadan dari sini. Kemudian tahqiqu haqiqatul taqwa. Tahqiqu haqiqatul taqwa itu tujuan puasa itu apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'alakum nanti 4 ayat berturut-turut itu isinya diakhiri dengan takwa. Dan takwa itu gimana ya? Udah kayaknya gitu. Nanti bagaimana hakikat takwa dan yang ketiga nanti makna Ramadan supaya kita menjadi lebih baik karena Ramadan harus kita. Udah itu saja mungkin di luar ada pertanyaan tidak ada. Bapak-bapak pengen tidak? Di belakang ada pertanyaan tidak? Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, saling maaf, saling ridha di antara kita. Menjadi karena Jumat Pak, mohon maaf. Mohon doanya, mudah-mudahan isi saya dimudahkan. Enggak sakitnya, jadi malu Pak kalau diketahui sakit karena apa? Karena teman saya itu tapi sendiri tadi, jadi harus diikut kalau dalam lancar enggak video. Udah, itu saja. Mungkin masih ada lagi pertanyaan juga. Baik. Sampai ketemu insya Allah. Mudah-mudahan setelah briefing saya bisa ini 2-3 bulan sekali sesudah saya itu. Amin. NPWP, nomor 3 Wanita. Enggak. Udah, dan banyak di sana. Saya sudah, mobil saya sudah namanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Video ya. Dede-dedenya mana? Ulangi lagi ya dede-dedenya. Matur nuwun. Belum teleponnya. Itu foto. Dari atas.